Ini adalah suatu kisah ketika Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan yang memberikan amplop bayaran kepada Gus Ikdam setelah mengisi ceramahnya di Kerajaan Laut Selatan, namun Gus Ikdam secara sopan menolaknya. Apa yang membuat Gus Ikdam melakukan itu? Dan bagaimana reaksi dari Nyi Roro Kidul? Mari kita simak kisah menarik ini yang penuh makna dan membuat kita merinding haru. Malam itu, suasana begitu tenang. Langit dipenuhi bintang-bintang yang berkelip, seolah-olah sedang mengamati kehidupan di bumi dengan penuh perhatian. Angin malam yang sejuk menyapu lembut, berhembus dari arah pepohonan di sekitar pesantren. Di salah satu sudut pondok pesantren kecil di Jawa Timur, seorang ulama muda bernama Gus Ikdam sedang duduk di serambi masjid bersama para santrinya. Cahaya lampu minyak menerangi wajah-wajah mereka yang duduk bersila, menyimak kajian dengan penuh khusyuk. Gus Ikdam adalah sosok ulama muda yang dikenal karena kesederhanaannya, kelembutan kata-katanya, dan, yang paling penting, keikhlasannya dalam menyebarkan ilmu agama. Baginya, dakwah bukanlah sarana untuk mencari keuntungan duniawi, melainkan tugas suci yang harus dijalankan dengan penuh keikhlasan. Malam itu, beliau mengajarkan tentang pentingnya keikhlasan dalam menyebarkan agama tanpa pamrih. "Wahai para santriku," ucap Gus Ikdam dengan suara tenang namun penuh wibawa, "ilmu agama ini bukan milik kita, melainkan titipan dari Allah. Jangan pernah menjadikannya sebagai alat untuk mencari kekayaan, karena jika itu yang kalian cari, keberkahan akan hilang darinya." Para santri mengangguk paham. Mereka mengetahui bagaimana guru mereka ini menjalani hidup. Tak seperti banyak ulama lainnya yang menerima upah untuk setiap ceramah, Gus Ikdam selalu menolak bayaran. Bahkan amplop sekecil apapun tak pernah ia harapkan. Baginya, dakwah adalah ladang pahala yang tak bisa digantikan dengan harta benda. Tiba-tiba, di tengah kajian yang penuh ketenangan itu, seorang pria tua berjubah hijau datang menghampiri. Wajahnya tampak tenang, namun ada sorot mata yang dalam, seolah menyimpan pesan yang berat. Langkahnya mantap, mencerminkan seseorang yang membawa maksud yang tak bisa dianggap sepele. Para santri yang melihatnya saling berbisik, bertanya-tanya tentang siapa dia dan mengapa datang di tengah malam seperti ini. Namun Gus Ikdam tetap duduk tenang, menatap tamu tersebut dengan senyuman lembut. Setelah memberi salam, pria itu berkata, "Gus, saya datang membawa undangan. Ada seseorang yang ingin bertemu dengan panjenengan." Gus Ikdam mengangguk pelan. "Siapakah yang ingin bertemu dengan saya?" tanyanya dengan nada datar, tanpa menunjukkan tanda-tanda terkejut atau penasaran. Pria itu menarik napas dalam-dalam, lalu menjawab dengan suara lirih, namun jelas, "Seseorang dari Laut Selatan." Suasana hening seketika. Para santri yang mendengar jawaban itu saling berpandangan, wajah mereka dipenuhi tanda tanya dan sedikit ketakutan. Laut Selatan? Bukankah itu wilayah kekuasaan Nyi Roro Kidul, sang penguasa gaib yang legendaris? Namun, berbeda dengan para santri yang tampak gelisah, Gus Ikdam tetap duduk tenang. Tidak ada ketakutan di wajahnya, tak pula ada keraguan. Baginya, setiap makhluk, baik yang tampak maupun yang tidak, hanyalah ciptaan Allah. "Laut Selatan, katamu?" ulang Gus Ikdam dengan nada bertanya, namun lebih kepada dirinya sendiri. Pria tua itu mengangguk pelan. "Benar, Gus. Beliau ingin mendengar dakwah dari panjenengan secara langsung." Tanpa banyak berpikir, Gus Ikdam tersenyum dan berkata, "Baiklah, saya akan datang. Jika ada orang yang ingin mendengar dakwah, maka saya tidak akan menolaknya." Para santri yang mendengar jawaban itu semakin terkejut. Salah seorang dari mereka memberanikan diri untuk bertanya, "Gus, apakah tidak sebaiknya panjenengan mempertimbangkan dulu? Laut Selatan itu bukan tempat biasa." Gus Ikdam menoleh ke arah santrinya dan menggelengkan kepala pelan. "Tidak ada yang perlu dipertimbangkan. Jika seseorang ingin mendengar kebaikan, kita tidak boleh menolaknya hanya karena ketakutan atau prasangka. Ingatlah, segala sesuatu di dunia ini berada dalam kekuasaan Allah." Pria tua itu tersenyum mendengar jawaban tersebut. "Baiklah, kalau begitu kita harus segera berangkat." Malam semakin larut, langit masih dipenuhi bintang. Namun, ada sesuatu yang berbeda di udara. Seolah-olah alam pun turut menyaksikan perjalanan Gus Ikdam menuju tempat yang selama ini hanya dianggap legenda.
Mereka berjalan menuju pantai dengan langkah mantap. Seiring perjalanan, suara ombak semakin terdengar keras, angin berhembus lebih kencang, membawa aroma laut yang khas. Pepohonan di sekitar pantai bergoyang perlahan, seolah berbisik satu sama lain. Sesampainya di tepi pantai, Gus Ikdam berdiri di atas pasir yang dingin. Laut terbentang luas di depannya, hitam pekat di bawah cahaya bulan. Ombak bergulung-gulung, menghantam karang dengan suara gemuruh. Pria tua itu berdiri di samping Gus Ikdam, lalu mulai melafalkan sesuatu dalam bahasa yang tidak dikenal oleh para santri yang ikut mengantar. Tiba-tiba, sesuatu yang luar biasa terjadi. Air laut perlahan mulai terbelah, menciptakan jalan yang menuju kedalaman samudra. Para santri yang melihat kejadian itu mundur beberapa langkah, sebagian berbisik istighfar dengan ketakutan. Namun Gus Ikdam tetap berdiri tegak, tak menunjukkan sedikit pun tanda gentar. Tanpa ragu, beliau melangkah ke dalam jalan yang terbuka di antara air laut tersebut. Setiap langkahnya disertai zikir, dan setiap hela napasnya adalah doa. Baginya, tidak ada tempat di dunia ini yang bisa membuatnya takut selama hatinya tetap terpaut kepada Allah. Setelah berjalan cukup jauh, Gus Ikdam akhirnya tiba di depan sebuah gerbang megah berwarna hijau zamrud. Gerbang itu berkilauan di bawah cahaya mistis yang entah berasal dari mana. Dua prajurit berbaju kebesaran berdiri di samping gerbang, wajah mereka tampak datar dan tak menunjukkan ekspresi. Tanpa banyak bicara, kedua prajurit itu membuka pintu gerbang, dan sebuah lorong panjang terbentang di dalamnya. Pilar-pilar megah terbuat dari batu karang dan mutiara menghiasi sepanjang lorong, dengan cahaya lembut yang berpendar di sepanjang dinding, menciptakan suasana yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Gus Ikdam melangkah masuk dengan ketenangan yang sama seperti sebelumnya. Tak ada ketakutan, tak ada kegugupan, hanya keyakinan bahwa dimanapun dirinya berada, Allah selalu bersamanya. Di ujung lorong, terbentang sebuah aula besar yang luar biasa indah. Lantai marmernya berkilau, dan di tengah ruangan terdapat singgasana megah yang dihiasi permata. Di atas singgasana itu duduklah seorang perempuan berparas cantik dengan pakaian hijau kebiruan yang anggun. Matanya tajam, penuh wibawa, namun juga memancarkan kelembutan. Dialah Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan. Sugeng rawuh, Kiai, ucapnya dengan suara lembut namun tegas. Saya sudah lama ingin bertemu dengan panjenengan. Gus Ikdam tersenyum. Alhamdulillah. Jika ada yang ingin mendengar kebaikan, saya akan selalu siap menyampaikannya. Gus Ikdam melangkah dengan tenang memasuki aula megah itu. Matanya menyapu sekeliling, melihat kemegahan yang tak biasa. Pilar-pilar tinggi menjulang dihiasi ukiran indah yang berkilauan di bawah cahaya lembut yang entah dari mana sumbernya. Lantai marmer berwarna hijau tua terasa dingin di bawah kaki, seakan menyimpan rahasia zaman yang lampau. Di sepanjang ruangan, para dayang berdiri dalam barisan rapi, mengenakan kebaya hijau zamrud yang serasi dengan suasana istana. Wajah-wajah mereka tenang, namun sorot mata mereka penuh ketertarikan saat melihat sosok Gus Ikdam yang sederhana namun berwibawa. Sementara itu, di atas singgasana yang megah, Nyi Roro Kidul duduk dengan anggun. Tatapannya tajam, namun tidak menampakkan permusuhan. Ada sesuatu dalam sorot matanya, sebuah penghormatan, mungkin juga rasa ingin tahu. Sugeng rawuh, Kiai, ucap Nyi Roro Kidul dengan suara lembut namun penuh wibawa. Gus Ikdam membalasnya dengan senyuman. Alhamdulillah, jika ada yang ingin mendengar kebaikan, saya akan selalu siap menyampaikannya. Setelah mempersilakan Gus Ikdam duduk, Nyi Roro Kidul menatapnya lekat-lekat, seakan ingin membaca isi hatinya. Saya telah lama mendengar tentang panjenengan, katanya akhirnya. Tentang keikhlasan panjenengan dalam berdakwah, tentang bagaimana panjenengan tidak pernah menerima bayaran sepeser pun untuk ilmu yang diajarkan. Gus Ikdam mengangguk pelan. Ilmu agama bukan milik saya. Ilmu ini adalah milik Allah, dan sudah sepatutnya disampaikan kepada siapapun yang ingin menerimanya, tanpa syarat, tanpa pamrih. Nyi Roro Kidul mengangguk perlahan. Itulah yang membuat saya tertarik. Saya ingin mendengar sendiri ajaran Islam dari panjenengan. Tanpa ragu, Gus Ikdam mulai berbicara. Suaranya tenang dan penuh ketulusan,
membawa kedamaian bagi siapapun yang mendengarnya. Ia berbicara tentang tauhid, tentang keesaan Allah yang menciptakan segala sesuatu di langit dan di bumi. Ia berbicara tentang pentingnya ikhlas dalam beribadah, bahwa semua amalan harus dilakukan hanya demi Allah, bukan karena mengharapkan balasan duniawi. Seisi istana terdiam. Para dayang yang semula hanya berdiri sebagai pelayan kini duduk bersila, mendengarkan dengan penuh perhatian. Bahkan para prajurit yang menjaga gerbang pun tampak melirik ke dalam, tertarik dengan dakwah yang disampaikan. Semakin lama Gus Ikdam berbicara, suasana di istana semakin berubah. Seolah-olah ada sesuatu yang menyejukkan udara, membuat semua orang merasa lebih damai. Nyi Roro Kidul, yang sejak awal duduk dengan penuh wibawa, kini tampak lebih tenang. Ada kilatan perasaan dalam matanya, sesuatu yang jarang terlihat pada sosoknya yang agung. "Ilmu ini begitu indah," katanya akhirnya. Namun tidak semua orang mampu menerimanya dengan hati yang terbuka. Gus Ikdam tersenyum. "Hidayah adalah hak Allah. Tugas kita hanya menyampaikan." Keheningan panjang mengisi ruangan. Tak ada yang berbicara. Seolah semua orang masih tenggelam dalam makna kata-kata yang baru saja mereka dengar. Setelah beberapa saat, Nyi Roro Kidul memberi isyarat kepada salah satu dayangnya. Sang dayang segera melangkah ke depan membawa sebuah peti kecil yang terbuat dari emas. Dengan penuh penghormatan ia meletakkannya di hadapan Gus Ikdam. "Sebagai tanda terima kasih atas ilmu yang panjenengan sampaikan," ujar Nyi Roro Kidul, "saya ingin memberikan sedikit hadiah." Gus Ikdam menatap peti itu sejenak, lalu menoleh kepada Nyi Roro Kidul. Ia tersenyum, namun kemudian menggeleng pelan. "Maaf, tetapi saya tidak bisa menerimanya." Nyi Roro Kidul mengerutkan kening. "Mengapa?" "Saya datang ke sini bukan untuk mendapatkan emas atau permata," jawab Gus Ikdam. "Dakwah bukanlah sesuatu yang bisa diperjualbelikan. Saya tidak ingin menjual ayat-ayat Allah dengan harga dunia." Seisi ruangan kembali sunyi. Para dayang saling berpandangan, sementara Nyi Roro Kidul termenung. Tak ada satupun orang yang pernah menolak pemberian dari Nyi Roro Kidul. Semua yang datang ke istana ini, baik manusia maupun makhluk gaib, selalu menerima hadiah dengan senang hati. Namun di hadapannya kini duduk seorang ulama yang berbeda, seorang yang benar-benar tidak mengharapkan apapun selain ridha Allah. "Panjenengan benar-benar seorang yang ikhlas," kata Nyi Roro Kidul akhirnya. "Saya takjub dengan keteguhan hati panjenengan." Gus Ikdam tersenyum lembut. "Keikhlasan adalah kunci dari segala amalan. Jika kita melakukan sesuatu hanya demi Allah, maka kita tak akan pernah merasa kekurangan." Nyi Roro Kidul menghela nafas pelan. Matanya menatap Gus Ikdam dengan penuh penghormatan. "Saya paham sekarang mengapa panjenengan begitu dihormati oleh banyak orang." Gus Ikdam hanya tersenyum. Baginya, penghormatan dari manusia bukanlah sesuatu yang ia cari. Yang terpenting baginya adalah menjalankan tugasnya sebagai ulama, menyampaikan ajaran Islam dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan sedikit pun. Di luar istana, ombak laut selatan terus bergulung. Namun malam itu ada sesuatu yang berbeda. Seakan-akan lautan pun ikut menyaksikan dan menghormati keikhlasan seorang ulama yang tidak pernah tergoda oleh harta atau kemegahan dunia. Setelah menolak hadiah dari Nyi Roro Kidul, suasana di istana tetap hening. Para dayang, yang sebelumnya menundukkan kepala, kini memandang Gus Ikdam dengan penuh kekaguman. Jarang sekali ada manusia yang datang ke istana ini dan menolak pemberian dari Sang Ratu Laut Selatan. Namun, Nyi Roro Kidul tidak berhenti di situ. Dia menatap Gus Ikdam dengan lebih mendalam, seolah ingin menguji keyakinannya sekali lagi. "Jika emas dan permata bukan yang Anda inginkan," katanya dengan suara tenang, "bagaimana jika saya menawarkan sesuatu yang lebih berharga?" Gus Ikdam tetap diam, menunggu penjelasan lebih lanjut. "Saya dapat memberikan Anda kekuatan," lanjut Nyi Roro Kidul. "Dengan kekuatan ini, Anda bisa melindungi lebih banyak orang, mengalahkan kezaliman, bahkan membawa perubahan besar bagi dunia." Para dayang yang mendengar tawaran itu tampak terperangah. Tawaran ini jauh lebih besar daripada sekadar harta. Ini adalah kekuasaan. Sebuah hal yang bahkan para raja pun rela melakukan apa saja untuk mendapatkannya. Namun, Gus Ikdam tersenyum tanpa ragu dan menggelengkan kepalanya.
Tidak ada kekuatan yang lebih besar selain kekuatan iman dan doa. Jika Allah menghendaki sesuatu, itu akan terjadi. Saya tidak memerlukan kekuatan selain yang telah Dia berikan. Nyi Roro Kidul terdiam sejenak. Sepanjang hidupnya, sebagai penguasa Laut Selatan, belum pernah ia bertemu seseorang yang begitu teguh dalam pendiriannya. Kebanyakan manusia selalu tergoda oleh harta, kekuasaan, atau ketenaran. Namun di hadapannya kini duduk seorang ulama muda yang tidak menginginkan apapun dari dunia ini selain ridha Allah. Akhirnya, ia tersenyum kecil dan berkata, "Anda benar-benar berbeda dari yang lain, Gus. Saya ingin bertanya, apa yang membuat Anda begitu yakin untuk menolak semua ini?" Gus Ikdam menatapnya dengan lembut dan menjawab, "Karena saya tahu dunia ini hanya sementara. Harta, kekuasaan, dan kemegahan semuanya hanyalah ujian. Jika saya menerimanya, itu berarti saya telah menjual keikhlasan saya. Dan saya tidak ingin kehilangan sesuatu yang lebih besar, yaitu berkah dari Allah." Jawaban itu membuat suasana di istana semakin syahdu. Para dayang yang mendengarnya bahkan tampak berkaca-kaca, tersentuh oleh keikhlasan seorang ulama muda yang teguh berpegang pada prinsipnya. Melihat keteguhan hati Gus Ikdam, Nyi Roro Kidul menarik napas dalam-dalam, lalu memberi isyarat kepada salah satu dayangnya. Tanpa suara, sang dayang segera pergi dan kembali dengan membawa sebuah kendi kecil yang tampak biasa saja. "Jika Anda menolak emas, permata, dan kekuasaan," kata Nyi Roro Kidul, "maka saya ingin memberikan sesuatu yang berbeda. Ini bukan hadiah dalam bentuk harta, melainkan sebuah berkah." Ia menyerahkan kendi itu kepada Gus Ikdam. Di dalam kendi ini terdapat air dari mata air suci di dasar Laut Selatan. Air ini bukan untuk diminum atau dijual, tetapi untuk membantu mereka yang sakit dan membutuhkan. Gunakanlah dengan penuh keikhlasan. Gus Ikdam menerima kendi itu dengan kedua tangannya, lalu tersenyum. "Jika ini sesuatu yang bisa bermanfaat bagi orang lain, insya Allah saya akan menerimanya. Namun bukan saya yang memiliki kesaktian, melainkan hanya Allah yang dapat menyembuhkan siapapun yang Dia kehendaki." Nyi Roro Kidul mengangguk setuju. "Benar, dan itulah sebabnya saya mempercayakan ini kepada Anda." Setelah berbincang cukup lama, Gus Ikdam merasa sudah waktunya untuk kembali. "Terima kasih atas undangannya," katanya. "Semoga pertemuan ini membawa kebaikan bagi kita semua." Nyi Roro Kidul tersenyum. "Saya justru yang berterima kasih, Gus. Anda telah memberikan pelajaran berharga bagi saya dan seluruh penghuni istana ini. Keikhlasan Anda mengingatkan saya bahwa di dunia ini masih ada manusia yang tidak tergoda oleh hal-hal duniawi." Ia memberi isyarat kepada para dayang untuk membuka jalan bagi Gus Ikdam. Perlahan, aula megah itu mulai berubah, dan dalam sekejap, Gus Ikdam sudah kembali berdiri di tepi pantai, di bawah langit malam yang bertaburan bintang. Para santrinya yang menunggu di pinggir pantai berlari mendekat. "Gus, bagaimana di dalam sana? Apakah Anda baik-baik saja?" Gus Ikdam tersenyum menenangkan, "Alhamdulillah semuanya baik. Yang penting adalah kita selalu menjaga hati agar tetap ikhlas dalam segala hal." Setelah kembali dari perjalanannya yang luar biasa, Gus Ikdam melanjutkan hidupnya seperti biasa. Ia tetap mengajar santri-santrinya dengan penuh kesabaran, menolak bayaran untuk dakwahnya, dan menjalani kehidupan dengan penuh keikhlasan. Namun, ada satu perubahan kecil. Setiap kali ada orang sakit yang datang ke pesantrennya, Gus Ikdam akan mengambil air dari kendi pemberian Nyi Roro Kidul, membacakan doa, lalu memberikannya kepada mereka. Dengan izin Allah, banyak dari mereka yang sembuh, bukan karena air itu sendiri, tetapi karena doa dan keyakinan mereka kepadanya. Kabar tentang kendi itu akhirnya menyebar ke berbagai penjuru. Banyak orang yang bertanya kepada Gus Ikdam dari mana ia mendapatkannya, tetapi beliau hanya tersenyum dan berkata, "Sumbernya bukanlah hal yang penting. Yang terpenting adalah keyakinan kita kepada Allah yang Maha Menyembuhkan." Hingga akhir hayatnya, Gus Ikdam tetap menjadi ulama yang ikhlas dan bersahaja. Tidak ada harta yang ia kumpulkan, tidak ada kekuasaan yang ia miliki, tetapi namanya terus dikenang sebagai seseorang yang menyebarkan Islam dengan penuh keikhlasan, tanpa pamrih, dan tanpa pernah menjual ayat-ayat Allah demi keuntungan duniawi. Di suatu tempat di Laut Selatan,
Di dalam istana megah yang tersembunyi, Nyi Roro Kidul masih mengingat pertemuannya dengan ulama muda itu. Seorang manusia yang berbeda dari yang lain, seorang yang benar-benar ikhlas hanya demi Allah. Hari-hari berlalu, dan kisah tentang Gus Ikdam semakin menyebar luas. Banyak orang datang ke pesantrennya, bukan hanya untuk menuntut ilmu, tetapi juga untuk meminta doa dan kesembuhan. Sebagian besar datang dengan hati penuh harapan. Namun ada juga yang datang dengan niat berbeda, mengujinya. Suatu hari, seorang saudagar kaya dari kota datang membawa sekantong emas. "Gus," katanya dengan suara penuh hormat, "saya mendengar bahwa panjenengan memiliki air yang penuh berkah. Anak saya sakit keras, dan saya ingin meminta doa dari panjenengan. Sebagai tanda terima kasih, terimalah emas ini." Gus Ikdam hanya tersenyum. "Silakan bawa anak panjenengan kemari," ujarnya. Setelah anak itu dibawa, Gus Ikdam pun membacakan doa dengan penuh keikhlasan, lalu memberikan air dari kendi yang diberikan oleh Nyi Roro Kidul. Dengan izin Allah, anak itu segera menunjukkan tanda-tanda kesembuhan. Saudagar itu terkejut dan merasa berhutang budi. Ia kembali menyodorkan kantong emas itu. "Tolong, Gus, terimalah. Anggap ini sebagai tanda syukur saya." Namun sekali lagi, Gus Ikdam menggeleng. "Kesembuhan bukanlah hasil dari saya, melainkan dari Allah. Jika panjenengan ingin bersyukur, gunakan emas itu untuk membantu fakir miskin." Saudagar itu menunduk, tersentuh oleh keteguhan hati sang ulama. Suatu malam, Gus Ikdam duduk di serambi pesantren, ditemani beberapa santrinya. Salah satu dari mereka bertanya dengan polos, "Gus, kenapa panjenengan tidak pernah mau menerima bayaran? Bukankah uang itu bisa digunakan untuk membangun pesantren yang lebih besar?" Gus Ikdam tersenyum. "Nah, jika kita mulai menerima bayaran untuk sesuatu yang seharusnya dilakukan dengan ikhlas, maka perlahan hati kita bisa berubah. Kita bisa saja mulai berpikir bahwa dakwah adalah pekerjaan yang bisa diperjualbelikan. Padahal, ilmu agama adalah amanah dari Allah, bukan sesuatu yang boleh ditukar dengan harta dunia." Para santri terdiam, merenungi kata-kata gurunya. Mereka semakin memahami bahwa keikhlasan adalah sesuatu yang sangat berharga, lebih berharga daripada emas atau kekuasaan. Suatu malam dalam tidurnya, Gus Ikdam bermimpi. Ia melihat dirinya kembali berada di Istana Laut Selatan, duduk berhadapan dengan Nyi Roro Kidul. "Saya mendengar kabar bahwa panjenengan tetap menolak segala bentuk imbalan," kata Nyi Roro Kidul dengan senyuman samar. Gus Ikdam mengangguk. "Saya hanya ingin mencari ridha Allah." Nyi Roro Kidul menatapnya dengan mata penuh makna. "Maka panjenengan telah menemukan sesuatu yang jauh lebih besar daripada semua harta yang ada di dunia ini," katanya, lalu mengulurkan tangannya. "Tapi kali ini bukan untuk memberikan harta atau kekuasaan, melainkan sekadar untuk memberikan penghormatan terakhir. Saya merasa terhormat pernah bertemu dengan panjenengan." Saat Gus Ikdam membuka matanya, ia tersenyum. Ia tahu bahwa perjalanannya ke Laut Selatan bukanlah sebuah kebetulan, melainkan bagian dari takdir yang telah Allah tentukan. Tahun-tahun berlalu, dan Gus Ikdam tetap teguh dalam prinsipnya. Ia terus berdakwah dengan ikhlas, tanpa pernah meminta bayaran, tanpa pernah tergoda oleh harta atau kekuasaan. Para santrinya pun tumbuh menjadi ulama-ulama yang mewarisi nilai-nilai keikhlasan yang ia ajarkan. Mereka tidak hanya menyampaikan ilmu, tetapi juga menanamkan pentingnya menjaga hati agar tetap bersih dari kecintaan terhadap dunia yang berlebihan. Masyarakat luas semakin menghormati Gus Ikdam, bukan karena ia kaya atau memiliki pengaruh besar, tetapi karena hatinya yang tulus dan perjuangannya yang tanpa pamrih. Hingga akhir hayatnya, Gus Ikdam tetap hidup dalam kesederhanaan. Namun ia meninggalkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada harta, sebuah warisan berupa keteladanan tentang keikhlasan sejati dalam berdakwah. Saat Gus Ikdam berpulang ke Rahmatullah, banyak orang datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Para santri, ulama, dan masyarakat berkumpul mengenang sosok yang begitu mereka cintai. Di tepian Laut Selatan, ombak berderu lembut seolah mengantarkan doa bagi sang ulama. Di tempat yang jauh, di istana megah yang tersembunyi di dasar laut, Nyi Roro Kidul mungkin juga sedang mengenang pertemuannya dengan manusia yang paling ikhlas yang pernah ia temui.
Namun kisah Gus Ikdam tidak berakhir di sini. Ia tetap hidup dalam hati setiap orang yang pernah mendengar namanya, dalam setiap santri yang meneruskan dakwahnya, dan dalam setiap doa yang dipanjatkan untuknya. Keikhlasan tidak pernah mati. Terima kasih telah menonton. Dan jangan lupa untuk mendukung saluran ini dengan menekan tombol subscribe, like dan share video ini, agar semakin banyak orang yang bisa menikmati cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.